Ya, shalom, selamat siang. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya pada siang hari ini. Saya memberikan satu judul yang menarik, membuat kita merenung akan satu hal yang penting mungkin tidak kita sadari. Saya memberikan satu judul pada konten saya pada siang ini, ketika mimbar menjadi panggung motivasi. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang begitu banyak ya, mimbar berubah menjadi panggung motivasi. Pengalaman-pengalaman manusia lebih banyak disampaikan di panggung khotbah, yang semestinya hamba Tuhan atau pengkhotbah banyak bicara tentang firman Tuhan, tentang apa yang dikatakan, apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu yang harus sampaikan. Tetapi sekarang gereja lebih banyak senang mendengar kesaksian-kesaksian manusia. Sudah berapa kali di dalam satu gereja tertentu saya datang, 70% itu bicara tentang kesaksian hamba Tuhan itu, bahkan sampai 80% lebih. Cukup miris ya, jadi seperti motivator. Nah, gereja bukan kekurangan pengkhotbah yang pandai untuk berkhotbah. Gereja nggak kekurangan orang-orang yang bisa menjelaskan firman Tuhan. Dan juga gereja itu nggak kekurangan kesaksian. Banyak kesaksian yang tentunya umat Tuhan, termasuk saudara dan saya itu, mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya percaya dan saya meyakini hal itu. Tetapi masalahnya adalah ketika mimbar yang harusnya dipenuhi oleh firman Tuhan, tapi dipenuhi oleh kesaksian manusia. Sekali lagi, mimbar yang semestinya dipenuhi oleh firman Tuhan, tetapi diisi ya menjadi sebuah kesaksian manusia atau pengkhotbahnya. Nah, maka jadi berubahlah menjadi panggung motivasi seperti itu. Kalau kita lihat ada satu perubahan bahwa mimbar bukan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi menyampaikan motivasi yang mendorong. Ingat, kesaksian itu baik, tetapi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jangan salah ya, jangan terbalik. Kesaksian juga tidak salah. Kesaksian orang dipulihkan dari sakit, disembuhkan dari usaha yang bangkrut, dari masalah hutang piutang yang dipulihkan Tuhan, dan masih banyak lagi, begitu banyak kesaksian yang kita dengar, itu bagus. Itu menguatkan kita bahwa Tuhan kita itu memang dikatakan ya, dia itu Allah yang melakukan mujizat sampai detik ini. Nggak pernah enggak begitu. Mujizat masih berlaku sampai saat ini. Tetapi satu hal yang perlu kita harus tahu bahwa kesaksian itu bukan pusat gereja dan bukan otoritas tertinggi. Apalagi kesaksian itu adalah otoritas kebenaran. Bukan. Yang menjadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Paulus nggak pernah berkata dalam semua surat-surat yang dia tulis, ya, dengarlah kesaksianku, atau terharulah dengan kesaksian yang ini, yang menyentuh hati. Nggak pernah Paulus berkata seperti itu. Bahkan saya kutip ya, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Itu yang dikatakan Paulus, beritakanlah firman. Lalu lanjut, nyatakanlah apa yang salah, dan tegurlah dan nasihatilah. Ini yang dikatakan Paulus, beritakan firman, nyatakan yang salah. Ya, dosa, teguran, ya, nasihat. Untuk kita itu selalu ingat dengan Tuhan, bukan kesaksian. Jadi mimbar itu bukan untuk memanjakan kuping kita mendengar yang enak-enak, ya, tetapi untuk mendengar Tuhan mau menegur apa untuk saya, supaya saya jauh lebih baik lagi, supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan kan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tujuannya Bapa mendidik anak, ya, hajaran itu mendatangkan kebaikan. Jadi menyatakan yang salah itu perlu di mimbar, bukan kesaksian. Nah, mimbar bukan untuk tempat memanjakan telinga kita tuh enak, apalagi bicaranya berkat melulu. Ya, susah kan begitu. Nah, ini berbahaya sekali seperti itu. Saya tidak menghakimi hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, tapi lihatlah, kecuali malam pujian dan kesaksian ya silakan aja kesaksian Anda, kesaksian saya juga banyak mengalami kebaikan Tuhan, bersaksi. Tapi ketika di mimbar, jadilah penyampai atau pesan Tuhan. Jadi
Jangan sampai kesaksian itu yang dikagumi jemaat, tetapi harus Yesus Kristus yang dikagumi oleh jemaat. Sehingga dialah yang membuat jemaat itu kuat, dialah yang membuat mujizat itu, dialah yang memulihkan, dialah yang sumber segala-galanya. Nah, dialah harus nomor satu. Bedakan firman dengan pengalaman hidup seorang. Beda. Firman itu kebenaran. Pengalaman orang itu bukan kebenaran. Sekali lagi, bukan kebenaran tanda petik. Ya, firman itu adalah kebenaran. Nah, kita lihat ini. Yang menarik banyak jemaat yang tersentuh ya dengan banyaknya kesaksian. Ya. Saya nggak anti, ya, banyak kesaksian juga yang memberkati saya juga. Tapi saya percaya kebenaran itu adalah firman Tuhan satu-satunya. Dan itu lebih berkuasa. Ya, lebih berkuasa. Kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3, 16, 17 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Semuanya jelas sekali. Mengajar, memperbaiki kelakuan kita yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya jauh dari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, tadinya malas ke gereja, jadi lebih rajin. Dan masih banyak lagi. Dan memperbaiki kelakuan, seperti masuk bengkel, diperbaiki. Lalu apa? Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kitab suci yang diilhamkan itu memang ya itulah yang menjadi kebenaran kita, sandaran kita, bukan kesaksian orang. Belajar untuk kita menerima teguran atau firman Tuhan. Ada waktunya di mana kita bersaksi di ruang-ruang yang benar, seperti ruang pujian dan kesaksian. Nah, itulah tempat kita bisa di dalam satu komsel kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ya saling menguatkan. Cara Tuhan menolong orang lain dengan cara menolong kita belum tentu sama, tapi sama-sama ditolong Tuhan. Nah, jadi kesaksian bisa buat orang menangis, ya, tersentuh, ya, merasa seperti itu sampai terenyuh. Tetapi nggak mengubahkan orang itu. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan orang sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 11 tadi. Mengubah, memperbaiki kelakuan. Hanya firman Tuhan, bukan kesaksian. Roma 10 ayat 17. Iman timbul di pendengaran akan firman Kristus. Bukan mendengar kesaksian, tapi mendengar karena ya firman Tuhan, firman Kristus. Imannya tumbuh. Itu jauh lebih kuat. Bahkan dalam Yeremia 23 ayat 28 29. Siapa yang beroleh firmanku, baiklah ia menyampaikan firmanku dengan setia. Ya, beroleh firman ya yang disampaikan ya dengan setia. Jadi mari ya kita tahu bahwa ini penting buat kita. Saya mengutip apa yang katakan Bapak Gereja ya terkait hal ini. Yohanes Chrysostomus ya, dia mengatakan Bapak Gereja ini, mimbar bukan tempat mencari tepuk tangan, tetapi mimbar itu ya pemberitaan Injil supaya umat Tuhan bertobat. Dan yang kedua dikatakan oleh Martin Lloyd Jones ya, dia mengatakan mimbar bukan tempat hiburan, bukan ceramah psikologi, tetapi ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas bahwa mengapa jemaat suka ya yang selalu membuat telinga itu enak didengar, ya nggak mau ditegur, nggak mau diingatkan, nggak mau dinyatakan kesalahan, nggak suka dengan yang begini. Karena itu bias yang hari ini kita boleh mendapatkan kekuatan ya. Daging memang nggak suka dengan teguran, tapi roh butuh kebenaran. Demikian, mari ya kita dengan jujur kita lihat bahwa kita butuh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di atas mimbar. Maju terus dalam Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman itu akan menguasai hidup kita, mengubah hidup kita. Maju terus dalam Tuhan, selamat siang, selamat beraktivitas, Solideo, Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.